Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tri Haryanti, NIM 710141926 dari Pendidikan Ekonomi Koperasi 2019. Di sini saya akan mereview berita internasional yang berjudul Apa itu Evergrande dan kasusnya berpotensi picu krisis ekonomi global. Untuk lebih jelas, simak video berikut ini. Siapa sih Evergrande ini? Kenapa jika perusahaan gagal bayar hutang, dampaknya begitu mengerikan? Kami sedikit paparkan kronologi singkatnya. Kita mulai dengan yang pertama, siapa sebenarnya pengembang dari atau Evergrande ini? Evergrande merupakan pengembang properti raksasa kedua di negeri tirai bambu yang didirikan oleh miliarder Hu Kaiyan. Saat ini, Evergrande Real Estate memiliki lebih dari 1.300 proyek di 280 kota di Tiongkok. Anda bisa bayangkan, saudara, 280 kota. Ini skala yang luar biasa untuk perusahaan properti. Beberapa hari terakhir ini menjadi sorotan karena memiliki hutang. Hutangnya bukan main-main, jumbo, bahkan terbesar di dunia. Nilainya adalah 300 miliar. Wow, jumlahnya fantastis. Bahkan, bunga yang harus dibayar dari hutang ini adalah 84 juta dolar Amerika Serikat. Nilainya saja triliunan, saudara. Jika kita bayar bunga KPR saja, kita udah pusing ya kalau bunganya ini naik. Nah, utang inilah ya yang kalau kita konversikan ke dalam kurs rupiah sebesar 14.300, nilainya hampir 4.300 triliun rupiah. Nilainya sekitar 2 kali lipat dari APBN Indonesia. Anda bisa bayangkan betapa dahsyatnya. Itu baru utang satu korporasi saja loh. Di Indonesia, uang sebesar ini bisa untuk membangun pendidikan, infrastruktur, sampai beli senjata perang. Kalau bangkrut, ya bagaimana? Panik gak? Panik gak? Bukan panik lagi, tapi malah lemes. Ya, saudara, kita lihat yang berikutnya. Ini terkait dengan apa yang menjadi menyebabkan. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa bisa seperti itu? Ya, hutang menjadi pokok pangkal masalah Evergrande. Ini mengingatkan kita pada krisis 2008 lalu di Amerika Serikat. Ada bank dengan aset sekitar 20 kali lipat ya dari Bank Mandiri, punya peringkat yang bagus. Tiba-tiba, saudara, dalam waktu semalam, lenyap. Ini cerita tentang Lehman Brothers. Dilansir melalui Kompas.com, pasar keuangan global sangat waspada dikarenakan raksasa properti Cina Evergrande tengah mengalami krisis. Pengembang real estate paling berutang di dunia ini akan mencapai serangkaian tenggat waktu untuk pembayaran bunga obligasi dengan total puluhan juta dolar. Saat berjuang untuk memenuhi pembayaran tersebut, perusahaan telah mulai membayar kembali beberapa investor dalam bisnis manajemen kekayaan dengan properti. Evergrande berkembang agresif menjadi salah satu perusahaan terbesar di Cina. Dengan meminjam lebih dari 300 miliar dolar Amerika Serikat, masalah perusahaan bertambah. Saat Cina memperkenalkan aturan untuk mengendalikan biaya pinjaman pengembang yang membatasi hutang dalam kaitan dengan arus kas, aset, dan tingkat modal perusahaan. Langkah-langkah baru ini membuat Evergrande menawarkan propertinya dengan diskon besar untuk memastikan uang masuk dan menjaga bisnis tetap bertahan. Sekarang, perusahaan berjuang memenuhi pembayaran bunga atas hutangnya. Ketidakpastian ini telah membuat harga saham Evergrande jatuh sekitar 80% tahun ini. Obligasinya juga telah diturunkan oleh lembaga pemerintah kredit global. Diberitakan CNBC International, Evergrande mengatakan penjualan propertinya kemungkinan akan terus turun secara signifikan pada September setelah menurun selama berbulan-bulan yang membuat situasi arus kasnya semakin mengerikan. Pengembang Cina ini sangat besar sehingga dampak dari kegagalan potensial tidak hanya dapat merugikan ekonomi Cina, tapi juga menyebar ke pasar di luarnya. Kejatuhan keuangan akan jauh jangkauannya. Evergrande dilaporkan berutang uang kepada sekitar 171 bank domestik dan 121 perusahaan keuangan lainnya. Jika Evergrande default, bank dan pemberi pinjaman lainnya mungkin terpaksa meminjamkan lebih sedikit, yang bisa berakibat krisis kredit. Saat perusahaan berjuang meminjam uang dengan harga terjangkau, krisis kredit akan menjadi berita yang sangat buruk bagi ekonomi. Saat kedua dunia, sebab perusahaan yang tidak dapat meminjam merasa sulit, tumbuh, beberapa kasus tidak dapat terus beroperasi. Evergrande
mempunyai lebih dari 1.300 proyek real estate di lebih dari 280 kota di Cina, dan manajemen layan properti yang terlibat dalam hampir 2.800 proyek di lebih dari 310 kota di Cina. Dampak krisis evergreen terhadap ekonomi global membuat Indonesia bersikap waspada. Situasi ekonomi RRD Cina harus dicermati. Kenaikan ekspor utama komoditas sangat dipengaruhi oleh global recovery ekonomi. Krisis kredit akan menjadi malapetaka bagi ekonomi terbesar kedua di dunia ini karena perusahaan-perusahaan yang tidak dapat meminjamkan akan sulit untuk tumbuh dan dalam beberapa kasus mereka gagal. Yang mungkin terkena dampak dari krisis evergreen ini antara lain bank, pemasok, pembeli rumah, investor, dan bahkan perusahaan. Memperingatkan masalah yang meningkat bisa menyebabkan risiko bawaan yang lebih luas. Jika evergreen menjadi aset, mereka memiliki value yang hampir tidak mengalami penyusutan. Jadi, domino efeknya itu tidak akan besar.